Kita ada di segmen terakhir membahas terkait dengan kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Apakah ini kemudian akibat dari aksi koboi dari Donald Trump? Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Prof. Koni, ada Pak Reza dan juga Mas Abra dari Indef. Saya langsung ke Pak Reza lagi. Pak Reza, artinya begitu dalam kondisi seperti saat ini, tadi Bu Koni katakan tidak terelakkan lagi untuk Perang Dunia Ketiga. Artinya pihak atau mekanisme apa yang kemudian masih memiliki kekuatan yang sangat berlebih, tapi kalau lihat PBB ini cuma sebagai penonton aja. Sidang kemarin juga sidang darurat sudah dilakukan. Apakah kemudian juga ada resolusi secara khusus begitu? Mengingat kita juga sebagai Presiden Dewan HAM, apakah juga kemungkinan kontribusi kita terkait dengan konflik yang terjadi saat ini? Kita baru semingguan ya menjadi Presiden dari Dewan HAM. Ya. Sementara saya pikir kita masih membangun konsensus dengan 46 kawan-kawan lain di Dewan HAM dunia kan. Tapi kita perlu mengingatkan negara. Pelajaran apa yang kita ambil dari Venezuela? Pertama adalah kerapuhan di dalam negeri itu membuat organisasi-organisasi dalam negeri itu mendiamkan gitu. Mereka seolah-olah terlena. Nggak nganggap bahwa Amerika Serikat itu akan serius menguasai mereka. Kerapuhan dalam negeri artinya kerapuhan dari sisi? Ya, tidak kompak. Pemerintahan itu kan hanya elit konglomerat itu hanya sekitar 10% itu. Kemudian masyarakatnya itu sangat terkena dampak kehancuran ekonomi. Ya. Itu satu. Kemudian juga superioritas teknologi Amerika Serikat itu luar biasa. Banyak fasilitas Cina dan Rusia di situ, tapi kenapa mereka semua sampahnya terdiam gitu ya. Kemudian kita belajar juga AS ini berpotensi mempersatukan OPEC. Pelajaran dari Iran adalah teknologi AS itu benar-benar bisa mempermainkan mood masyarakat. Ini adalah versi lain daripada Arab Spring. Jadi apa yang kita ambil dari itu gitu? Secara teori kita selalu mengingatkan kita perlu ketahanan nasional. Kondisi dinamis suatu bangsa sehingga di mana pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat umum itu punya kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Tapi pada saat yang sama kita menstabilkan diri gitu ya. Nah, untuk itu kan tidak mudah. Antara lain tadi kita lihat dari pengalaman Rusia, Putin bagaimana menseleksi elitnya itu luar biasa. China menseleksi elitnya itu luar biasa, sehingga pengambilan keputusan bisa berlangsung dengan cepat. Selanjutnya kita juga harus berpikir pada saat yang kritis seperti ini, apakah ada keyakinan bahwa pemerintah dan masyarakat itu bersatu kan? Ini secara teori selalu kita kan bersatu. Tapi saat yang sama kita juga bertanya kepada negara kita akan mendirikan negara ini dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Berhasil belum? Berhasil nggak melindungi dari misalnya melindungi dari ancaman dari luar, misalnya illegal trading, illegal apalagi itu pencurian kekayaan alam, kemudian juga penggunaan teknologi untuk mengganggu masyarakat lewat berbagai ide-ide, misalnya judi online dan sebagainya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Itu kan tujuan kita mendirikan ini kan, bagaimana tingkat Human Development Index kita begitu. Naik atau enggak? Dibandingkan dengan ASEAN kita kan masih belum naik ke atas kan. Human Development Index. Kemudian apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan juga indikatornya ada kan. Dan untuk itu kan kita harus berpikir indikator kita adalah kemampuan kita mencapai tujuan nasional itu begitu. Dan kemudian pada saat yang sama masyarakat itu hendaknya bersatu dalam satu negara dan percaya gitu bahwa negara ini benar-benar menafkahi mereka. Caranya apa? Ya basic needs-nya tolong dipenuhi dong. Jangan sampai masyarakat kesulitan sekolah, kesulitan sembako, kemudian kesulitan lagi dalam infrastruktur, kesulitan lagi dalam kesehatan. Jadi inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk meredefinisi ketahanan nasionalnya. Pada saat yang sama juga kita melihat kan, untuk mempertahankan wawasan Nusantara ini kan nggak mudah kan. Ya terus terang kita harus berpikir teknologi. Kita harus mengawal Indonesia ini secara sebagai total. negara kepulauan yang sangat besar ini ya. Lewat suatu teknologi baru kan. Turki sudah punya tuh pesawat tanpa awak yang bisa bergerak 72 jam non-stop. Taruhlah di berbagai pulau-pulau Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa salah satu cara untuk menangkal terjadinya serangan luar adalah balistik. Ballistic missile. Sudah tiba saatnya kita memperbanyak ballistic missile. Kita tempatkan di titik-titik strategis sehingga dalam radius tertentu kapal-kapal asing itu ragu-ragu untuk datang ke Indonesia. Ragu-ragu mempermainkan selat-selat strategis Indonesia. Selanjutnya lagi saat ini ya
kita harus buktikan bahwa radar, sipil dan militer itu terintegrasi. Oke. Sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar mengendalikan kawasan Nusantara kita. Masih banyak PR yang kemudian harus kita selesaikan secara bersama-sama. Mas Abra, artinya apakah kemudian kita lihat pengaruh dari eskalasi global ini apakah sudah mulai terasa dan secara cepat pemerintah kita harus mengambil langkah apa? Singkat saja, Mas. Ya, saya pikir ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi pertahanan nasional, pertahanan semesta. Artinya kita berkaca bahwa negara-negara yang sudah maju secara teknologi saja masih menghadapi ancaman, apalagi kita, anggaran pertahanan kita sangat minim, rasio anggaran militer terhadap GDP kita hanya 0,8%, rata-rata dunia itu 2,3%. Kita untuk menambah anggaran pertahanan sepertinya sangat sulit dalam jangka pendek menengah, artinya memang harus ada strategi lain, yaitu adalah konsep economic defense. Jadi memperkuat pertahanan tidak hanya melalui konteks pertahanan alutsista, tetapi juga dari sisi kekuatan ekonomi. Bagaimana menggerakkan sumber daya alam tadi untuk mendukung juga proses penguatan industri pertahanan kita, industrialisasi pertahanan. Jadi misalkan kita membangun industri untuk besi baja, karena kita punya mineral kritis yang sangat melimpah, kemudian untuk memproduksi alutsista tadi, galangan kapal dan sebagainya. Tentu juga dengan melakukan penguatan kerjasama dengan berbagai negara-negara yang dianggap memang modern. Artinya apa? Artinya memang suatu negara tidak hanya bisa mengandalkan dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi bagaimana sumber daya alam tadi harus bisa dioptimalisasi melalui hilirisasi di sektor pangan, energi, dan juga pertahanan. Dan yang terakhir saya pikir pangan dan energi ini jangan sampai dilupakan, karena ketika terjadi gangguan rantai pasok, disrupsi, perdagangan internasional nanti terdampak, masing-masing negara mencoba melihat atau menjaga kepentingan negaranya, maka kita tidak ada pilihan lain selain hanya mengandalkan kemampuan dari dalam sendiri. Makanya pemerintah dalam upaya melakukan swasembada pangan dan energi kemarin baru meresmikan kilang minyak juga, itu juga sebagai upaya juga melakukan diversifikasi atau substitusi impor dan memperkuat ketahanan pangan dan energi dari dalam negeri. Oke, itu yang kemudian disampaikan oleh Mas Abra. Bu Kony, artinya kedua narasumber di studio sepakat begitu perlu ketahanan nasional yang kemudian diperkuat, konsolidasi pertahanan nasional, apa yang kemudian juga harusnya dilakukan secepat mungkin? Rodrigo itu mengunjungi negara Timur Tengah dan bekerja sama dengan Amerika untuk menggulingkan operasi penggulingan presiden. Itu kalau belajar dari Venezuela. Yang kedua, saya semangat orang militer, orang pertahanan banget ya. Saya besar di dunia itu. Hari ini justru saya berbicara lain. Stop kembangkan militer saja. Justru kita harus bangun kedaulatan cyber dan data, infrastruktur digital nasional, pengurangan ketergantungan pada cloud asing, lalu bagaimana tadi saya sudah sampaikan tentang ketahanan sistem keuangan, lalu diversifikasi jalur pembayaran internasional, kita harus pikirkan, karena ada apa-apa pasti itu dulu dikerjain. Kemudian cadangan strategis nasional kita apa, dan integrasi pertahanan, kalau dari cuma ngomong pertahanan, itu bagaimana udara, cyber, elektronik, itu dalam satu komando. Itu aja lebih penting dibandingkan pembelian tank atau kapal induk atau apapun. Menurut saya udah lebih geser, karena sekarang, yang penting dari tantangan modern itu bagaimana kita harus menghadapi lawfare. Ini kalau belajar dari Venezuela. Penguatan hukum nasional dan diplomasi hukum internasional. Jadi ahli-ahli hukum internasional nih, Pak Hikmahanto dan lain-lain harus naik panggung langsung. Lalu kesadaran elit bahwa perang itu sekarang harus dipahami, dia senyap, cepat, multidimensi. Sehingga tadi anggap aja Sumatera itu kemarin pembelajaran. Ayo kita percepat sekarang. Kalau Sumatera perlu 50 hari, besok kita mau ada bencana di mana cuma perlu 1 hari atau 1 kali 24 jam seperti Cina bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Oke, baik. Pak Reza, apa yang kemudian tadi Bu Kony katakan, diam, senyap, lalu juga harusnya yang diantisipasi terkait dengan hukum internasional juga? Tepat sekali. Inilah saatnya yang tepat sekarang kita meredefinisi kemampuan kita bertahan dalam satu lingkungan yang sangat dinamis ini. Dunia semakin tidak bersahabat, maka marilah kita membangun kepaduan nasional lewat ketahanan nasional, pembangunan nasional, kewaspadaan nasional, pemerintah dan masyarakat yang satu. Itu satu kunci itu. Mas Abra, menambahkan? Ya, saya pikir pemerintah dan masyarakat tentu sehari-hari ini juga cukup gelisah juga ya, walaupun jauh ya lokasi eskalasi tadi, tapi kan kita bisa menyaksikan pemberitaan dari menit ke menit gitu. Dan ketika memang betul-betul terjadi ya perang dunia ketiga, yang kita semua tentunya tidak mengharapkan. Ya, yang perlu kita pikirkan adalah apa bentuk antisipasi yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah juga
jangan meninakbobokan publik juga. Artinya kan juga masyarakat harus didewasakan juga. Karena di negara-negara Eropa misalnya masyarakatnya sudah diedukasi juga. Ketika nanti terjadi bencana ataupun terjadi kondisi peperangan, masyarakatnya harus bisa mandiri, ya harus bisa survive bagaimana caranya. Jadi memang harus ada literasi ataupun edukasinya juga dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan yang tadi banyak gangguan-gangguan dalam kebutuhan sehari-hari gitu Mas. Oke, jadi gara-gara Trump ini semua heboh begitu, siapa yang bisa menghentikan kondisi politik di dalam negeri kah atau seperti apa, Pak Reza? Teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Dalam negeri harus beres dulu, sehingga kita tidak bisa dengan mudah dipermainkan oleh pihak luar. Menuju pemilihan apa lagi nih ya? Menuju? Pemilihan. Pemilihan. Ya. Oh, dia menuju pemilihan. Ya, tentunya dia juga berpikir kalau saya bisa menang di luar, maka kader-kader saya Demokrat juga bisa mengisi gubernuran di Amerika Serikat. Itu yang ada dalam benak dia. Oke, dari dalam negeri dulu artinya ya? Kita harus dari dalam negeri dulu. Apa gunanya kita berbicara tinggi-tinggi kalau dalam negeri kita tidak solid? Maka untuk itu basic needs masyarakat harus benar-benar dipenuhi. Pemerintahan stabil, jangan hanya bicara 2029, tapi bicara bagaimana sekarang begitu. Masyarakat yang harus bisa menghentikannya atau seperti apa? Atau siapa, Pak Reza? Ya masyarakat harus menjadi civil society yang berkualitas dong. Jangan hanya sekedar aktif pada masa pemilu atau pada masa pilpres. Tidak. Dari sekarang kita harus mendidik masyarakat agar kritis tapi juga sesuai dengan koridor ya. Karena jangan sampai nanti dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak senang bahwa Indonesia ini bergerak untuk maju secara evolusioner. Oke, jadi siapa yang bisa menghentikan Trump saat ini, Pak Reza? Menurut Anda? Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat. Ya, karena dia sudah melanggar banyak aturan-aturan di dalam Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya dia bergerak di Venezuela dan Iran dengan membypass Kongres satu. Kemudian juga dia melupakan bahwa masyarakatnya sendiri, masyarakatnya sudah terpinggirkan secara ekonomi. Kemudian misalnya kalau dia berbicara soal HAM di negara lain, bagaimana dengan ICE yang dia kembangkan itu sebentar-bentar nangkap orang dan sudah terlibat dalam berbagai aksi pembunuhan. Jadi sebenarnya Trump itu aktif di luar untuk melenakan masyarakat gitu, bahwa kita bisa maga pada saat yang sama, oke lah kita diamkan dulu masalah-masalah dalam negeri, tapi kita lihat kehebatan kita di luar. Dan mungkin ini yang ada dalam benak dia. Hukum internasional itu nggak penting, yang penting adalah hukum ada dalam benak kepala saya. Dan untuk itu bagaimana menghentikannya, ya mohonlah Majelis Umum PBB kolektif membangun suatu resolusi yang keras tapi juga memungkinkan dialog dan Amerika Serikat tersebut. Oke, seperti harapan-harapan yang kemudian dituliskan oleh sejumlah narasumber, ada dua narasumber yang hadir di logo Arangin TVRI, ini pesawat kertas. Presiden Trump harus menjaga stabilitas dunia dan juga tatanan hukum internasional. Itu kata Mas Abra, lalu juga kata Pak Reza, Presiden Donald Trump berpotensi memicu perang dunia ketiga, bersatulah Indonesiaku. Itu yang kemudian menjadi harapan. Kita terbangkan ke arah angin, pesawat arah angin TVRI ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Reza. Mas Abra terima kasih. Prof Koni terima kasih sudah bergabung bersama kami Prof. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Demikianlah dialog arah angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Mas Abra, Pak Reza, hatur nuhun.